Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang mana pada pekan yang lalu kita memasuki hadis yang ke-37, dan untuk malam hari ini kita akan lanjutkan al-hadisus samin wa salasun, hadis yang ke-38. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy alaihi salatu wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli nusirtu bi rubi masyirata sahrin wajudat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli wa khilat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa utitu safa'ah wa kana nabiyyu yub'asu ila qaumi khassatan wa buistu ila nasi kafatan. Dari Jabir ibn Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahun ahadun minal anbiya qabli." Aku diberikan 5 kekhususan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak pernah dan belum pernah Allah berikan kepada seorang pun dari kalangan para nabi-nabi sebelumku. Apa itu? Yang pertama, nusirtu bi rubi masyirata sahrin. Allah memberikan pertolongan kepadaku dengan ditimpakan rasa yang sangat takut di dalam hati orang-orang kafir sebulan sebelum terjadi peperangan. Di sebulan sebelum terjadi peperangan dengan kaum muslimin, orang kafir sudah sangat ketakutan. Walaupun jumlah mereka jauh lebih banyak, walaupun persenjataan mereka jauh lebih komplit, tetapi mereka sangat takut dengan kaum muslimin. Bahkan itu terjadi sebulan sebelum perang, sehingga banyak dalam perang Nabi itu tidak sampai terjadi pertumpahan darah, karena mereka orang kafir sudah lari tunggang langgang sebelum terjadinya perang. Itu pertolongan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Yang kedua, wajulat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Allah jadikan bagiku bumi itu masjid wa tahuran, sekaligus suci. Allah jadikan bumi ini masjid bagi kaum muslimin, tempat untuk sholat, sehingga kita kaum muslimin ketika sholat tidak harus di masjid, tidak harus di musola. Bahkan kita boleh sholat di lapangan, bahkan kita boleh sholat mungkin di dalam hutan ataupun di lereng-lereng gunung, boleh. Tidak harus ketika kita sedang misalnya camping ke Gunung Semeru misalnya, nggak harus pulang untuk sholat cari masjid, nggak harus itu. Dimanapun kita mendapatkan waktu sholat, kita boleh langsung sholat di situ tanpa harus mencari masjid. Ketika melazimkan mencari masjid akan kehilangan waktu sholat. Maka siapa saja dari umatku yang mendapatkan waktu sholat, fal yusolli, maka hendaklah dia sholat dimanapun dia berada. Yang ketiga, wa khilat liyal ghanaim,
dihalalkan bagiku dan juga umatku ghanimah, harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, yang itu tidak halal bagi seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Jadi para nabi dahulu ketika mereka berperang dengan orang-orang kafir dan dimenangkan oleh orang-orang yang beriman, maka harta rampasan dikumpulkan kemudian dibakar, nggak boleh diambil. Tapi kalau kita kaum muslimin, ketika kaum muslimin berperang dengan orang kafir dan dimenangkan kaum muslimin, harta yang ditinggalkan orang kafir boleh diambil untuk kemaslahatan kaum muslimin dan dibagikan ya sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa'titus syafa'ah. Allah memberikan kepadaku syafa'atul uzma. Yang mana syafa'atul uzma ini tidak diberikan kepada siapapun walaupun ulul azmi, tetapi khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu syafa'atul uzma? Nanti kita jelaskan. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kafatan. Sesungguhnya para nabi-nabi sebelumku, mereka itu diutus oleh Allah khusus untuk kaumnya. Sehingga banyak nabi dalam satu masa. Contoh ya, Nabi Lut ini satu masa, satu zaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi Ibrahim pun juga satu masa dengan Nabi kenabian putra-putranya, yakni Nabi siapa? Ishak dan Nabi Ismail. Ya. Contoh lagi, Nabi Musa bersamaan dengan Nabi Harun, bersamaan dengan Nabi Khidir. Nabi Musa nggak perlu ikut syariat Nabi Khidir, Nabi Khidir pun juga nggak perlu ikut syariat Nabi Musa. Kalau ibarat kita ini gampangnya mudah, di Lumajang ada nabi, ya di Probolinggo ada nabi. Orang Probolinggo haram hukumnya ikut nabi di Lumajang, nggak boleh ikut, harus ikut yang ada di Probolinggo. Demikian pula di Lumajang ini nggak boleh ikut nabi yang ada di Probolinggo, harus ikut di Lumajang. Contoh yang mudah. Ya. Adapun aku, kata Nabi kita Muhammad SAW, diberikan kekhususan bahwasanya aku ini diutus oleh Allah untuk sekalian alam. Orang Malaysia nabinya Muhammad SAW, orang Singapura nabinya Muhammad SAW, orang Indonesia nabinya Muhammad SAW, seantero jagat ini nabinya Muhammad SAW. Bahkan dari kalangan jin sekalipun, jin yang muslim syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakan Muhammad, aku ini adalah utusan yakni utusan Allah Subhanahu wa taala bagi kalian seluruhnya. Gharibul hadis, ada kalimat-kalimat yang sulit dalam hadis ini. Berkata Syekh Nuruddin Al-Hasimi, lam tahilla, ya, ukhilat lil ghanaim wa lam tahilla. Yajuzu dhammu ta wa fathul ha alal bina lil maf'ul. Boleh dibaca lam tuhilla, artinya taknya di dhammah, haknya, ya, saya ulangi, taknya di dhammah, haknya di fathah, yakni lam tuhalla, binanya maf'ul bih, maka terjemahnya tidak dihalalkan. Wa yajuzu fathul ta wa kasrul ha alal bina lil fa'il, dan boleh pula di fathah taknya dan di kasr haknya. Lam tahillah, ya, masuk dalam bina fa'il, artinya tidak halal. Dan ini yang paling masyhur, ya, dihalalkan bagiku harta ghanimah yang itu tidak halal bagi seorang pun
di antara para nabi sebelumku. Jadi boleh dibaca lam tuhalla, tapi yang paling masyhur adalah lam tahilla. Al-makna al-ijmali, makna secara global dari hadis ini, khusun nabiyuna alaihi salatu wasalam ala sa'iril anbiya bi khisalin sarafin mujiza bi mahamid lam takun liman qablahu minal anbiya alaihi salatu wasalam alaihi salatu wasalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan, keistimewaan melebihi seluruh para nabi-nabi bi khisalin sarafin, dengan kemuliaan-kemuliaan. Muzija bi mahamid lam takun liman qabla minal anbiya, yang mana nabi diberikan keistimewaan dengan keistimewaan yang itu tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanala hadhil ummatul muhammadiyah bi barakati hadzal nabil karimil maimun syai'un min hadzal fadail wal makarim. Maka dengan berkah Nabi kita Muhammad SAW, maka umat Nabi pun juga mendapatkan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah, keistimewaan-keistimewaan yang itu tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW. Famin dzalik ma sabata fi hadzal hadis min hadzal hisalil khamsil karimah allati ulahunna. Dan di antara kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya, apa yang telah disebutkan dalam hadis yang sahih ini. Yang pertama, annallahu subhanahu wa ta'ala nasarahu wa ayyadu ala a'daihi birru'bi alladhi yahillu bi'adaihi fayuhanu qawahum wa yudha'dhu aqidyanuhum wa yufarraqu sufufuhum wa yuqillu jam'uhum. Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah timpakan rasa takut yang sangat luar biasa di dalam hati orang-orang kafir sebulan sebelum terjadi peperangan. Fayuhanu qawahum, maka menyebabkan lemahnya kekuatan mereka. Wa yudha'dhu qiyanuhum, bahkan menyebabkan hilangnya semangat mereka, memecah belah barisan mereka, dan sekaligus memperkecil yakni perkumpulan mereka ataupun kekuatan mereka. Ini pertolongan Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus kepada umatnya. Jika banyak perang yang terjadi di antara kaum muslimin dan mereka orang kafir, tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Mengapa? Karena mereka orang kafir sudah melarikan diri sebelum terjadinya perang. Termasuk ketika kaum muslimin berhadapan dengan kaum Bani Nadir, termasuk ketika terjadi perang Jumadul Jandal, ketika orang-orang Syam mengumpulkan kekuatan besar-besaran untuk menghancurkan negara Islam di Madinah. Maka ketika Nabi mengutus pasukan untuk menghancurkan mereka, sebelum sampai dalam medan perang, mereka kaum kafir melarikan diri. Padahal jumlah mereka jauh lebih banyak, persenjataan mereka jauh lebih komplit. Karena persiapan, itulah wibawa kaum muslimin. Termasuk perang Dzatur Riqaq atau lebih dikenal dengan perang Najd. Ketika orang-orang Najd mengumpulkan kekuatan besar-besaran untuk menghancurkan Islam di Madinah, Nabi pun juga mengutus pasukan. Belum sampai Najd, mereka orang Najd lari tunggang langgang meninggalkan negara mereka. Sehingga kaum muslim mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak tanpa harus pertumpahan darah. Itulah pertolongan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Pertanyaannya,
Mengapa sekarang kita kaum muslimin malah jadi bulan-bulanan orang kafir? Padahal Allah telah berjanji bahwasanya Allah akan berikan pertolongan kepada kaum muslimin, bahkan ditimpakan rasa yang sangat takut di dalam hati orang-orang kafir sebulan sebelum perang. Jawabnya, karena banyaknya kaum muslimin yang telah menjauh dengan ajaran agamanya, sehingga wibawanya hilang sudah. Ya, kalau dulu orang kafir ketika ada orang muslim lewat, mereka segan. Bukan segan karena gak senang dengan kaum muslimin, karena wibawa kaum muslim yang luar biasa. Ya, wibawanya luar biasa. Mengapa sekarang wibawa kita kaum muslimin seolah-olah hilang? Karena kesalahan kita sendiri. Korupsi, KTP-nya Islam. Menipu, KTP-nya Islam, sehingga wibawanya hilang itu. Andai saja kaum muslimin seperti muslim di zaman Nabi kita Muhammad SAW, mereka orang yang betul-betul menjaga amanat, mereka orang-orang yang jujur, maka wibawa mereka kaum muslimin akan kembali lagi. Bahkan banyaknya kaum muslimin yang telah meninggalkan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sunnah malah seolah-olah menjadi asing zaman sekarang ini. Ya, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap suatu hal yang lazim. Contoh, kalau ada orang meninggal dunia, kalau tidak tahlilan, orang asing itu gimana ini? Dikira seperti ayam mati langsung dipendem. Yang ngomong rata-rata KTP-nya Islam, ya kan? Bahkan kita yang sudah ngerti pun nggak berani. Kalau nggak praktekkan ini dirasain orang nanti, dikecilkan orang. Kita sudah ngaji tahun-tahunan, nggak berani praktek. Sudah, maaf, kami nggak laksanakan tahlilan, nggak berani itu. Ya, padahal itu niyah, meratapi mayit. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, al-mayyit yu'adzab fi qabrihi bima niha anhu. Mayit itu akan disiksa dalam kuburnya dengan sebab meniyahah, ratapan yang diratapkan oleh keluarganya. Gak kasihan dengan bapaknya. Bapaknya digepui di dalam kuburnya dengan sebab praktek itu, padahal biayanya besar. Waktu yang dibutuhkan juga sangat banyak. Bapaknya digepui di dalam kuburannya dengan sebab itu, karena kalah sungkan dengan tetangga. Ya kan? Kita yang nggak praktek itu dianggap asing sudah. Ya, kalau nggak mau praktek semacam itu dianggap Islam. Ya, mungkin Islam abangan atau fundamental, macam-macam. Contoh lagi, sunnah Nabi sangat banyak ditinggalkan saat ini. Masalah isbal, laki-laki dilarang memakai sarung celana panjang melebihi 2 mata kaki. Asing itu. Orang-orang kalau pakai cingkrang kebanjiran katanya. Sunnah Nabi itu. Semua dalam kitab hadis, saya katakan, semua dalam kitab hadis mencakup, menyantumkan hadis tentang ini. Tapi sayang, banyak orang yang belum baca hadis ini. Dalam Sahih Bukhari ada, dalam kitab Libas juz yang ke-6, Nabi telah bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Nabi telah bersabda, laki-laki yang memakai celana panjang sarung melebihi 2 mata kaki siap-siap masuk neraka. Lihat dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Libas juz yang ke-6. Dalam Muslim juga ada, dalam kitabul iman juz yang pertama. Bahkan Imam Muslim masukkan dalam kitabul iman ini. Nggak main-main ini. Nabi telah bersabda, salasun la yukallimu yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang nanti diazab 4 sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Allah tidak akan pernah memandangnya dengan rahmat. Allah tidak akan pernah mengajak bicara dengan rahmat.
Allah tidak akan pernah mensucikan dosa-dosanya, sekecil apapun dosanya dihisab dan disisa oleh Allah. Walhum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Al-Musbil. Lihat dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman juz yang pertama, dalam hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semua kitab hadis ada itu. Apa kita belum pernah membaca hadis tentang itu? Bahkan kitab-kitab hadis yang kecil pun ada. Bulughul Maram ada, Riyadhus Shalihin ada. Kalau nggak percaya buka Riyadhus Shalihin, ada itu tentang masalah ini. Belum lagi yang lainnya, ya. Belum yang lagi masalah tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid, ya. Kalau orang panen padi, kalau nggak wiwit dianggap asing. Panen kok nggak wiwit, padahal wiwit berbau syirik ini. Kalau dikasih ikan yang banyak, istilah apa itu, larung sesaji. Kesyirikan, tapi menjadi suatu adat tradisi. Kalau ini berlanjut terus, Islam akan terus dihinakan di permukaan bumi. Islam akan mulia ketika orang-orang Islam beriman dan bertakwa. Ya, lau aman ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Andai saja penduduk negeri itu iman dan takwa. Namanya takwa, iman dan takwa itu artinya jauh dari syirik, ya, memurnikan tauhid, maka akan kami bukakan berkah langit dan bumi. Kalau hujan enggak kebanyakan sampai banjir, ya, dan bukan berarti enggak turun hujan sampai kekeringan. Jadi hujan yang turun itu berkah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukan sampai rumahnya Kelly, bukan, ya, orangnya sampai Kelly sekalian, bukan. Tapi hujan yang diturunkan oleh Allah menyebabkan berkah, tanaman semakin subur, melimpah ruah, ya. Sehingga dijelaskan Nabi kita Muhammad SAW ketika nanti Imam Mahdi, ya, telah memimpin seluruh dunia. Jadi pasti ini, nggak mungkin enggak. Cuman kadang-kadang di hadis ini sahih dipelintir-pelintir, saya yang Imam Mahdi, saya Imam Mahdi. Bukan itu, jelas rinci siapa Imam Mahdi itu, ya, dari keturunan Nabi, tinggalnya di Madinah, dan akan dibeat kaum muslimin nanti di depan pintu Ka'bah, dan akan berkuasa selama kira-kira 40 tahun. Dalam masa ini orang dikasih nggak mau itu, karena semuanya kaya. Dikasih infak sedekah lo nggak mau itu, karena semuanya kaya, makmur, bumi luar biasa. Mungkin padi kalau 1 hektar biasanya hanya 8 ton, bisa keluar 20 ton. Ya, berkahnya bumi dimunculkan oleh Allah. Demikian berkahnya langit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kaum muslimin akan kembali mulia ketika mereka kaum muslimin mau kembali kepada ajaran agamanya, berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak boleh kaum muslimin terpecah-pecah. Kaum muslimin banyak, luar biasa, hampir 1,5 miliar di dunia ini, ya, sekitar 1,5 miliar, jumlah yang luar biasa ini, ya. Tapi terkotak-kotak, yang baju kuning nggak mau nyapa baju merah, baju merah nggak mau nyapa baju putih, padahal muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tanaza'u wa tabsalu wa tadhabu rihukum. Wahai kaum muslimin, fala tanaza'u, jangan saling berselisih, maka kalian akan terkotak-kotak, wa tadhabu rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Jadi ketika kaum muslimin senang berpecah belah, ini kekuatan kaum muslimin akan hilang walaupun jumlah mereka sangat banyak.
Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, nanti di akhir zaman kaum muslimin itu ibarat makanan yang lezat yang akan diperebutkan oleh orang-orang kafir. Yang kanan ngambil, yang kiri ngambil, depan ngambil, belakang ngambil, dikeroyok sudah. Kata Nabi, kaum muslimin nanti di akhir zaman ibarat makanan yang lezat, yang nikmat, yang diperebutkan oleh orang-orang kafir. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, apakah waktu itu kaum muslimin sangat sedikit ya Nabi, sehingga dipermainkan oleh mereka orang kafir, dipermainkan orang kafir ya Nabi? Kata Nabi, bal, kalian waktu itu sangat banyak, tapi kalian tidak ubahnya seperti buih yang ada di lautan. Kalau ombaknya ngidul ikut ngidul, kalau ombaknya ngalor ikut ngalor, nggak punya prinsip. Ya, sekarang kan semacam itu. Rambut, ya, satu rambut ini ada kuning, coklat, hijau, macam-macam, bisa 20 warna. Yang ngawali orang kafir, yang praktek berikutnya orang muslim. Contoh lagi, setiap tanggal 14 Februari ya, katanya hari Valentine, ya. Yang ngawali orang kafir, yang meneruskan orang muslim, sehingga banyak perzinahan, ya. Ketika hari itu, tunjukkan kasih sayang, berzina, naudzubillah min dzalik. Ya, sampai Nabi sampaikan, la tattabi'unna man kana qablakum sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian kaum muslimin akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Bahkan ketika mereka orang-orang sebelum kalian itu masuk liang biawak pun kalian akan ikut. Ya, sesuatu yang mustahil menurut akal kita, yang dilakukan oleh orang kafir akan diikuti oleh orang muslim. Ya, misalnya pakai celana pendek, ibu-ibu yang sudah 70 tahun ya, mestinya kan sudah banyak bertobat ini. Umur 70 tahun pakai celana pendek keluar ke lapangan, keluar ke pasar, ya, Masya Allah. Padahal yang praktek ini awalnya orang kafir itu, yang mengikuti kaum muslimin, bahkan nggak lihat umur itu, sudah 70 tahun, 60 tahun, mestinya harus banyak taubat, ya, malah celana pendek ke pasar lagi, bangga kalau dilihat celana pendeknya, merasa modern, padahal itu mundur jauh ke belakang, ya. Jadi kaum muslimin akan jaya di permukaan bumi ketika kaum muslimin kembali seperti apa yang dulu mereka para sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itsba kepada sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala wasala hadzal nabil karim wa ummati almarhumah bi anjalalahumul ardu masjidan fa aina ma tudrikumus shalah falyusallu wala tataqayyadu bi amkinatin mahsusah. Yang kedua, Allah berikan keluasan, kelonggaran kepada Nabi kita Muhammad dan umatnya, di mana Allah jadikan bumi ini sebagai masjid, tempat untuk sholat. Ya, mungkin waktu di Tegal yang jauh dari rumah sudah adzan asar. Kalau kembali ke rumah nanti akan hilang waktu asar, boleh sholat walaupun di pinggir Tegalnya. Ya, sah. Mungkin waktu camping di hutan, silakan sholat di hutan, sah. Tapi kalau orang-orang Nasrani, ibadah mereka batal kalau tidak di gereja-gereja mereka. Orang-orang Yahudi batal ibadah mereka ketika tidak dipraktekkan di dalam mihrab-mihrab mereka.
Kalau kita kan enak itu, nggak harus cari langgar, nggak harus cari masjid, dimanapun langsung sholat, ya, masya Allah. Sedangkan umat-umat terdahulu sholatnya 50 waktu sholat, ya. Kalau sehari semalam itu 24 jam dibagi 50 waktu sholat, berarti kira-kira sekitar 22 menit sholat. 22 menit sholat. Kalau pegawai negeri dipecat semuanya itu, ya. Dan mereka ibadah mereka nggak sah kalau nggak di gereja-gereja mereka bagi orang Nasara. Dan ibadah mereka nggak sah kalau tidak dipraktekkan di dalam mihrab mereka bagi orang Yahudi. Sejauh apapun mihrab harus dicari, sejauh apapun itu gereja harus dicari. Tapi kalau kita kaum muslimin diberikan kemudahan yang luar biasa, sholatnya hanya 5 waktu dalam sehari semalam, bahkan boleh dipraktekkan dimanapun. Di rumahnya boleh, di pasarnya monggo, di sawahnya silahkan, bahkan di atas bis pun boleh. Kalau khawatir nanti, ya, nunggu sampai bisnya berhenti akan habis waktu sholatnya, maka sholat di bis. Dan itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Walaupun demikian, ya, kita ini dimuliakan oleh Allah dengan berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, innal akhirinal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, umurnya lebih pendek, amalnya lebih sedikit, tetapi awwaluna yaumal qiyamah, umat yang pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Umat yang lain enggak boleh masuk surga sampai umat Nabi kita Muhammad masuk surga. Luar biasa kan? Ibadahnya hanya sedikit, ya, dan enggak begitu berat. Tapi keistimewaannya luar biasa. Sampai umat-umat sebelum, ya, umat-umat selain Nabi kita Muhammad SAW itu gak boleh masuk surga sampai umat Nabi masuk surga terlebih dahulu. Umurnya juga lebih pendek. Nabi telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini 60-70. Rata-rata umur umatku ini 60-70. Ya. 65 sudah sayek. Ya. Katanya tulangnya agak melintir, macam-macam, tidur nggak enak, nggak nyaman. Apalagi kalau sudah umur 70 tahun ke atas, semakin sulit, semakin berat, ya. Tapi kalau umat terdahulu bisa ribuan itu. Seperti Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Umurnya berapa? Allah nggak habarkan. Allah habarkan dakwahnya selama 950 tahun. Kalau kita kan bisa 10 generasi itu, ya kan? Mereka umurnya panjang-panjang, syariatnya berat. Tetapi kita yang umurnya pendek, syariatnya mudah, kita yang lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus watahuron, bumi itu di samping dijadikan masjid oleh Allah bagi kita kaum muslimin, bumi pun dijadikan suci, tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Kalau kita mungkin nggak mendapatkan air, ya, mau wudu nggak ada air, maka boleh tayamum. Atau ada air tapi sakit yang nggak bisa, nggak boleh kena air, boleh tayamum. Adapun umat sebelum Nabi kita Muhammad, walaupun sakit, walaupun nggak ada air, wajib cari air. Sak nemune, kan berat kan? Bahkan kalau pakaian mereka kena najis dipotong itu nggak boleh dicuci. Kini kena najis potong, tambal. Kini kena najis lagi, ketok semuanya, tambal lagi. Tambal-tambalan, iya, bajunya tambal-tambalan. Lah kalau kita kan kena najis dicuci, bersih, selesai, aman untuk sholat lagi. Bahkan walaupun masih banyak pun, masih basah pun boleh digunakan untuk sholat.
Ya, tapi kalau umat terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, ketika pakaian mereka kena najis harus dipotong, ya, ditambah lagi, potong lagi, tambah lagi. Kalau kita kan boleh dicuci dengan air, beres aman. Itu luar biasa umat Nabi kita Muhammad SAW dengan berkah nabinya Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, waktu habis ini. Jadi satu hadis belum selesai. Insya Allah kita lanjutkan pekan yang akan datang biidznillah. Jadi nggak ada tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.